Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Fajriani Asis, SPD, MSI. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rafika dengan NIM 199204008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Adapun materi yang akan saya jelaskan mengenai penjualan konsinyasi. Untuk materi pertama, pengertian penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi ada dua pengertian menurut Tasli dan menurut Alimsyah dan Panji. Yang pertama, menurut Tasli. Menurut Tasli, konsinyasi adalah adanya pihak lain atau dapat disebut sebagai komisioner yang berlaku sebagai perantara dalam melakukan penjualan atas persediaan barang dagang yang dimiliki oleh pemilik barang, di mana komisioner berhak menerima komisi yang disepakati atas penjualan yang dilakukan. Yang kedua, menurut Aliminsyah dan Panji, konsinyasi ialah pengiriman barang untuk dijualkan oleh pihak penerima di mana hak atas kepemilikan barang tersebut tetap ada di tangan pemiliknya. Selanjutnya, karakteristik penjualan konsinyasi. Untuk karakteristik penjualan konsinyasi ada 4. Yang pertama, komisioner tidak boleh diperhitungkan barang konsinyasi dalam persediaannya dikarenakan barang konsinyasi hak miliknya tetap di tangan pengamat. Yang kedua, tidak boleh melakukan pengakuan atas biaya pengiriman sebagai timbulnya pendapatan untuk kedua belah pihak selama barang belum terjual. Yang ketiga, seluruh biaya yang terkait dengan barang konsinyasi secara keseluruhan merupakan kewajiban pengamat sampai barang terjual. Yang keempat, keselamatan barang konsinyasi menjadi kewajiban komisioner untuk merawatnya. Selanjutnya, syarat penjualan konsinyasi. Syarat penjualan konsinyasi yang pertama, adanya pihak pertama sebagai pemilik barang atau dapat disebut sebagai pengamat. Yang kedua, adanya pihak kedua selaku penerima amanat atas barang titipan dan wajib untuk menjualnya. Yang ketiga, adanya barang atau produk yang kemudian diserahkan oleh konsinyur kepada konsigen untuk dijual. Yang keempat, adanya kesepakatan tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam kurung perjanjian yang di dalamnya tertulis terkait jenis barang konsinyasi, harga barang tersebut, serta komisi yang diberikan jika barang terjual. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian penjualan konsinyasi. Adapun keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamat yaitu memperluas pasar karena barang dititipkan di toko yang telah memiliki pelanggan. Yang kedua, menghemat tenaga karena penjualan barang ke konsumer dilakukan oleh komisioner. Yang ketiga, kualitas produk dapat dikelola dengan fokus dan lebih baik. Kemudian keuntungan bagi komisioner yaitu yang pertama, jika barang konsinyasi terjual maka mendapat keuntungan. Yang kedua, menekan risiko karena barang akan dikirim kembali jika tidak laku. Yang ketiga, lebih hemat biaya penjualan. Yang keempat, produk lebih banyak varian untuk dipajang. Selanjutnya, kerugian penjualan konsinyasi bagi pengamat yaitu jika salah dalam memilih penerima amanat, memerlukan waktu lama agar barang terjual. Yang kedua, jika tidak menyediakan SPG bisa jadi penerima amanat kurang mempromosikan produk yang dititipkan. Yang ketiga, agar laba dapat terrealisasi memerlukan waktu agar penerima amanat mampu menjual barang titipan. Untuk kerugian bagi komisioner hampir tidak ada. Adapun contoh soal, pada tahun 1991 PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Isi perjanjian tersebut antara lain, PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. Yang kedua, toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT ABC.
Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Januari pada tahun 1991 adalah: yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko XYZ. Harga pokok barang tersebut 300.000, sedangkan harga jual ditentukan 500.000. Yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang secara tunai. Adapun contoh soal dengan menggunakan metode terpisah dan metode tidak terpisah. Untuk transaksi pertama, transaksi ini tidak dicatat. Kemudian di transaksi terpisah, transaksi ini tidak dicatat juga. Untuk transaksi kedua, metode terpisah, transaksi ini dicatat. Metode tidak terpisah, transaksi ini juga tidak dicatat. Kemudian pada transaksi ketiga untuk metode terpisah, transaksi ini dicatat barang komisi sebesar 200.000, kas sebesar 200.000. Metode tidak terpisah, utang pengamat 200.000, kas 200.000. Bagian transaksi keempat untuk metode terpisah, dicatat kas sebesar 500 juta, barang komisi 500 juta. Untuk transaksi keempat, kas 500 juta, penjualan 500 juta, dan harga pokok penjualan 42.500.000, utang pengamat 42 juta. Pada bagian transaksi kelima, metode terpisah, transaksi ini dicatat barang komisi sebesar 42.300.000, kemudian utang pengamat sebesar 42.300.000. Untuk metode tidak terpisah, transaksi ini tidak dicatat. Selanjutnya, transaksi ke-6, metode terpisah. Transaksi ini dicatat uang pengamat 42.300.000, kas 42.300.000. Kemudian metode tidak terpisah, transaksi ini dicatat uang pengamat sebesar 42.300.000, sedangkan kas 42.300.000. Demikian penjelasan saya mengenai penjualan konsinyasi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.